Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk menyaksikan cuplikan video yang sudah saya rangkum untuk memberikan kalian semua berita-berita terupdate terkini tentang perpolitikan hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan edukasi kepada kalian semua, dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Let's go. Ketua Umum PDIP apa? Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri kasih pelajaran buruk pada rakyat nih. Pelajaran Dia buruk pada nyinyir rakyat. tentang kemenangan Prabowo dan kekalahan Ganjar di Pilpres 2024. Secara terbuka, dia bilang hasil Pilpres kemarin itu direkayasa. Saya yakin pilihan saya, Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Ih, kok bisa kalah ya? Itulah kalau kepedean ya. Lagi. Gile, ujar Mega. Pernyataan ini disampaikan dalam HUT PDIP ke-52 pada 10 Januari 2025. Ini rekayasa dari mana ini? Saya kan kepengen belajar juga kayak begituan. Katanya lagi disambut tawa para pendukungnya. Gaya semacam ini nggak layak ditiru ya. PDIP memang kecewa banget dengan kekalahan Ganjar. Ganjar itu kan semula sempat menempati posisi tertinggi sebagai capres dalam berbagai survei. Tapi memang survei-survei juga menunjukkan bahwa dalam beberapa bulan sebelum Pilpres, suara Ganjar itu terus turun pesat. Akhirnya, Ganjar cuma didukung 16% rakyat, sementara Prabowo didukung 58%. PDIP nggak terima. Mereka mengajukan gugatan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi pada 22 April 2024 lalu, tapi ditolak. Mereka juga mengajukan gugatan kepada PT UN 7 Mei 2024. Namun hasilnya sama. Ya, itu teman-teman ya. Bu Megawati sampai detik ini tidak mau legowo dan tidak mau mengakui kekalahan mereka. Itulah orang yang tidak mau introspeksi diri, terlalu pede dengan kehidupannya, terlalu merasa diri itu mempunyai pengaruh dan power yang begitu kuat, sehingga mungkin saja, ya malaikat saja sendiri kalah pengaruhnya sama mereka. Anggapan merasa diri lebih kuat dan percaya diri yang terlalu hebat ini yang membuat mereka tidak mau introspeksi. Seperti yang dikatakan kakak tadi bahwa Ganjar berada pada posisi tertinggi dalam berbagai lembaga survei ketika itu. Akan tetapi inilah yang saya katakan, mereka tidak mau melihat ke dalam dan introspeksi. Ketika Ganjar melakukan blunder soal bagaimana statementnya sehingga membuat ya Piala Dunia U17 kalau nggak salah ya, U19 kalau nggak salah itu batal diadakan di Indonesia karena statementnya itu menguras habis suara pendukungnya. Semua pecinta bola menarik dukungan terhadap Ganjar dan mereka bangga dengan hal itu teman-teman. Merasa diri paling konsisten dan integritas dalam menjunjung tinggi nilai-nilai patriotisme dalam negeri. Merasa diri paling membela negeri ini ya, menolak yang penjajahan, padahal beda ya politik dengan olahraga. Mereka menolak Israel dan sebagainya. Ya teman-teman, akhirnya tidak jadi. Itu saja mereka nggak mau introspeksi diri teman-teman. Malah sibuk untuk gagah-gagahan, akhirnya kan terkuras habis. Seharusnya ketika mereka mau berbenah diri dan melihat itu adalah suatu kesalahan, blunder, mereka bukan memikirkan bagaimana cara untuk mengambil kembali kepercayaan publik, tapi mereka malah menunjukkan sikap arogansi dan semakin menunjukkan sikap bahwa kami tak akan terkalahkan. Bahkan dalam suatu kampanye, Bu Megawati mengatakan dengan sangat pedenya, mereka pasti kalah dalam satu putaran. Peringkat paling bawah. Aduh, itulah teman-teman ya. Makanya harus bisa introspeksi diri lah. Nanti ujung-ujungnya bilang curang dan sebagainya. Kami memberikan suara kami loh, bukan curang. Megawati sedang mendekati Prabowo dan sebagai kelanjutannya Gibran akan disingkirkan sebagai wakil presiden. Sumber informasinya bukan kubu Prabowo. Yang soal Megawati mendekati Prabowo datang dari kubu PDIP. Sementara soal penyingkiran Gibran adalah analisis Refli Harun. Ini tidak masuk akal. Percaya sama Refli Harun? Duduk perkaranya. Spekulasi tentang bergabungnya PDIP ke pemerintahan Prabowo memang sudah terdengar cukup lama. Tapi kini keinginan PDIP itu terasa sekali karena beberapa peristiwa. Pertama, niat itu dilontarkan Megawati sendiri saat hari ulang tahun PDIP. Dalam pidato di depan para kadernya, Mega secara khusus berterima kasih kepada Prabowo yang telah memulihkan nama baik Bung Karno, ayah Megawati. Menurutnya ini harus menjadi momentum rekonsiliasi. Megawati bahkan memberi isyarat bahwa dia ingin bertemu Prabowo. Dia ingin memasak nasi goreng buat Pak Prabowo.
Dia bilang pertemuan bisa dilakukan dalam kapasitas sebagai sesama ketua umum. Memang sebenarnya ada kesalahan dalam pemaparan Mega. Yang memulihkan nama Bung Karno bukanlah Pak Prabowo. Ya, Pak Jokowi Gelar lah. pahlawan nasional kepada Bung Karno dikeluarkan oleh Presiden SBY. Oh, SBY, bukan Pak Jokowi. Sementara pada 2022, Jokowi menegaskan bahwa tidak perlu ada keraguan tentang pemberian gelar pahlawan nasional tersebut. Insinyur Soekarno telah dinyatakan memenuhi syarat setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara yang merupakan... Ya, tapi katanya di istana teman-teman ya, mengatakan bahwa belum ada rencana atau agenda untuk pertemuan Pak Prabowo dan Megawati. Mungkin dari kubu mereka saja yang sok-sok ya, mulai mendekati, ditahu-tahu mulai goncang nih teman-teman partai mereka mulai, udahlah ya, begitu politik. Pasukan Pak Jokowi kok cantik-cantik ya. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, ini berkat tertular aura positifnya Pak D. Tapi mereka sering bilang muka kita muka bansos loh. Orang gila juga tahu yang mana muka bansos, mana muka premium. Kita yang katanya muka-muka bansos ini lucu ini kakak ini. Muka ke publik, biar publik bisa membedakan ya mana yang muka bansos, mana yang muka premium. Kalian yang kaum sebelah ini, yang mayoritas 99% yang akunnya private boro-boro menampilkan muka. Kenapa? Takut kelihatan mukanya yang muka bansos. Kenapa takut kalah saing dengan muka-muka pendukung Pak D yang premium ini? Karena Aura nggak pernah bohong, guys. Aura nggak bisa bohong. Pancaran buriknya hati, busuknya hati, itu kepancar ke muka. Makanya mereka nggak pernah berani liatin muka, karena takut kelihatan mukanya burik. Alhasil dari hatinya yang burik tadi. Tampil aja nggak apa-apa kok, walaupun beneran bansos kalian nggak apa-apa banget. Biar kita tahu kita tuh Kayaknya glowing banget ya. Pagi-pagi Jokowi kaget, sudah banyak antri sowan dan berfoto. Aura Pak Jokowi asli cerah banget ya teman-teman. Dia bawa kaos rakyat Mulyono teman-teman ya. Jangan-jangan itu kaos yang dibeli ke saya teman-teman. Saya juga jual kaos rakyat Mulyono loh teman-teman waktu itu ya. Next ya, apa ini? Breaking news mengungkap isi pertemuan Bapakku Joko Widodo dengan Ketua MPR RI Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Oh, ada pertemuan teman-teman ya. Mana yang bilang Pak Jokowi sudah nggak ada power lagi tuh. Aduh. Wow. Lagi asik ngobrol nih kawan. Nah, ngomongin apa tuh? Penasaran ya teman-teman ya? Apakah ada penjelasan mereka ngomongin apa? Coba kita lewat dulu. Oh, serius banget loh teman. Banyak loh yang ini. Coba. Bisa Minum teh. di rumah beliau dalam satu kondisi beliau santai, kami berbincang sesuatu yang ringan-ringan. Ringan-ringan. Kami berbincang sesuatu yang tidak terlalu serius, ada juga hal-hal yang juga Memang Pak Jokowi ini jadi guru bangsa teman-teman ya. Saya begitu bangga ya. Yang bilang Pak Jokowi nggak ada pengaruh, coba lihat siapa yang sering datang untuk menemui Pak Jokowi. Bahkan Pak Prabowo nggak tahan kalau terlalu lama jauh-jauhan sama Pak Jokowi. Saya sedih melihat cara orang memandang Pak Jokowi. Politik Pancasila ini harus di-restore sebagai bagian dari narasi besar kita untuk bersatu. Sebab kita ini dipertengkarkan oleh hal-hal yang tidak-tidak. Dan apalagi sekarang ini, karena ada kebebasan sosial media dan sebagainya, seolah-olah ini jalan bagi kita untuk saling meniadakan. Saya sedih melihat cara orang misalnya memandang Pak Jokowi. Tidak selesai-selesai.
Apakah mudah menjadi Jokowi di tengah iklim politik yang tidak baik? Ketika partai politik seenaknya main di belakang, mentorpedo kekuatan presidensialisme, bermain sendiri, ugal-ugalan. Sekarang tiba-tiba kita mengikuti partai yang merusak sistem presidensialisme itu untuk menyerang Pak Jokowi, dan kemudian seolah-olah dia nggak ada jasanya. Padahal bagaimana ada situasi transisi yang baik sekarang yang disebut oleh video kita tadi itu, kalau bukan Pak Jokowi menatanya dengan baik, membangun rekonsiliasi dan mengajak Pak Prabowo dalam satu rekonsiliasi untuk membangun kekuatan masa depan. Yes. Ya, dengar tuh. Nah, kenapa kita melaporkan Koni? Karena pertama, dia mencoba mengintervensi kasus hukum yang tengah dijalani oleh seorang pastor. Itu clear, kasus KPK. Silakan KPK ini, jangan bangun opini publik di luar, apalagi dia di Rusia kan. Kalau mau fair, datang ke Indonesia, bawa data seperti terang tadi, itu menjadi data bagi penegak hukum untuk mengambil keputusan. Satu. Yang kedua, di dalam statement Koni itu sangat clear bahwa dia mencoba memecah tokoh-tokoh bangsa antara Jokowi dan Prabowo, antara Jokowi dan Megawati. Ya, kalau ada case di PDI, pemecatan itu nggak ada urusan Jokowi dengan seorang Mega, enggak. Itu murni masalah organisasi. Koni Bakri ini the real provokator, teman-teman. Bagus kalau relawan Jokowi laporkan Koni Bakri ke Barreskrim. Ya, tapi ya kalau ada panggilan pasti dia akan mangkir lagi, teman-teman. Karena orang-orang seperti Koni ini hanya provokator, main-main di belakang saja, teman-teman. Nggak mau dan nggak berani untuk menghadapi panggilan polisi. Sudah berapa kali panggil kayaknya, mangkir terus, teman-teman. Ya, berusaha untuk memprovokasi, memecah belah tokoh-tokoh besar bangsa si Koni, ya. Tapi saya percaya nggak akan berhasil karena cocot si Koni ini sudah banyak yang nggak percaya. Hanya orang-orang pengikut-pengikut sebelah yang mau untuk mempercayai. Aduh, udahlah teman-teman ya. Siapa juga yang mau percaya? Pastinya orang-orang yang mempunyai aura positif seperti yang dikatakan Kak tadi ya dari Pak Jokowi pasti bisa merasakan aura negatif dari si Koni. Silakan tulis pendapat tentang kapan kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye.